dari kelompok kulit. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah materi yang ingin kami ikuti di sini adalah membandingkan dan menurunkan bilangan desimal kelas 6. Ya, kelas 6. Nah, di hadapan kita yang perlu saya sampaikan adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Yang pertama, bahan yang paling simpel itu adalah kita gunakan kardus. Ya, kardus ini fungsinya sangat banyak. Dia untuk membantu atau mengokohkan alat media kita. Kemudian ada yang dinamakan dengan kertas origami sebagai pembantu agar anak-anak lebih memahami dan ingin belajar dengan melihat berbagai macam warna. Dan berikutnya ada juga di sini kami buatkan kartu angka. Ya, fungsinya nanti bisa kita lihat setelah kita lakukan. Kemudian ada juga yang dinamakan di sini juga kertas note atau origami kecil. Itu juga nanti kita manfaatkan sebagai media untuk pembelajaran. Kemudian ada kertas sebagai pemantik, nanti ada LKPD yang kita munculkan untuk anak kita. Nah, kenapa kami mengangkat materi ini gitu ya kan? Sebenarnya materi nilai tempat ini sebenarnya sudah kita pelajari dari kelas 4, 5, bahkan kelas 6 saat ini. Nah, fungsinya adalah dan tujuannya adalah untuk membantu anak-anak kita untuk mengingat kembali, memancing kembali. Karena ada juga beberapa anak yang sudah saya lihat di kelas 6 itu, ketika saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai nilai tempat, dari 26 siswa yang saya tanya itu hampir setengah tidak mengingat, bukan tidak tahu ya, tidak mengingat. Maka kami bertujuan di sini adalah untuk membantu anak-anak kita untuk mengingat kembali materi yang sebelumnya. Nah, berikutnya, jadi bagaimana cara kami untuk menerapkan di dalam kelas tersebut? Yang pertama, kita akan buatkan sebuah pertanyaan pemantik kepada anak-anak kita. Contohnya, ayo anak-anak, kira-kira kalau kalian datang dari rumah ke sekolah, kira-kira berapa caranya dari rumah ke sekolah kalian? Pasti ada nanti yang bertanya, bagaimana cara menghitungnya Pak? Gitu kan, karena kan anak-anak kita itu akan mengetahui bagaimana cara kertas kecil itu ada angka-angka yang sudah sengaja kami tulis. Kita anggap bahwa tulisan itu tadi itu adalah anak kita yang menuliskan mereka dalam kertas tersebut. Ya, coba ditunjukkan sebentar Bu. Ya, nanti yang ini boleh dibagikan pun sama teman-teman kita, boleh satu lembar pun apa? Oke, dibagikan aja. Nah, kertas note ini kita anggap bahwa anak itu sudah menuliskannya. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah suruh anak-anak kita itu untuk menempelkannya ke papan tulis kita. Ya, seperti itu, coba diberikan sebentar Pak. Oke, ayo Bapak Ibu boleh dibantu ditempel sebentar. Ya, ini dia. Kita anggap bahwa mereka ini sudah mengukur jarak dari rumah dia ke sekolah. Iya, bebas acak. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Nah, di sini mereka sudah menempel jarak tersebut. Maka yang pertama yang harus kita sampaikan kepada anak kita adalah kita pancing juga mereka. Ayo anak-anak, dari yang sudah kalian tempel tadi, kalau kita urutkan nanti bilangan desimal ini, mana yang paling terkecil? Maka dengan pertanyaan pemantik seperti itu, anak-anak itu akan melihat angka tersebut, mana yang terkecil ini, mana yang terkecil. Dalam pikirannya dia akan sudah tahu jawabannya. Biar nampak dia dari atas sampai ke bawah. Iya. Ya, dari yang terkecil.
Oke, ini kebetulan karena satu aja yang saya bikin menjadi wabah. Dan biarkan anak yang kurang paham tersebut itu berdiri di samping temannya yang sudah memahami. Kita akan meminta anak tersebut untuk melihat teman-temannya menempel kembali. Maka dengan dia mendekatkan diri kepada temannya, yakin pasti dia sudah belajar di dalamnya. Nah, untuk meyakinkan hal tersebut, sekarang kita cabut kembali. Kita minta anak-anak untuk mencabut kembali. Coba diurutkan kembali lagi dari terbesar sampai terkecil. Ayo, si Abel, si Budi, si Nani, dan selanjutnya sampai betul-betul tertempel di dalam papan tulis tersebut. Nah, ini kita lakukan sampai betul-betul mereka paham bahwa penurutan angka desimal dan itu sudah mengerti. Oke, untuk selanjutnya, ya, di sini juga kami tadi sudah menyediakan kota angka, ya, atau kartu angka. Ini fungsinya seperti ini nanti. Setelah nanti kertas poster ini nanti sudah ditempel oleh anak-anak, saya akan mencabut secara acak. Ini akan saya tempelkan sedemikian. Maka mereka juga akan sedikit bingung, apa fungsinya kan seperti itu. Kami nggak mengerti itu kan demikian. Maka saya juga harus menjelaskan kepada anak-anak tersebut. Nilainya letakkan di atas meja guru supaya mereka mengeksplor angka-angka yang ada di meja tersebut sebagai dasar untuk meletakkan kartu tersebut. Ya, contohnya ini kita akan suruh anak-anak, ayo Abel, silahkan letakkan angka tersebut, cari di meja bapak. Maka anak tersebut itu akan lebih asik mencari. Oh iya, ini angka 5. Silahkan ditaruh. Oke, untuk memancing sebuah permainan, untuk membuat supaya anak-anak yang lain berperan, si Abel tersebut nanti diminta, ayo Abel, coba kamu tunjukkan satu teman kamu yang paling baik yang untuk melanjutkan angka tersebut. Ya, maka datang si Abel, si Danu, Pak. Ayo Danu, silahkan. Bidi, ayo maju Bidi. Oke, maju Bidi. Maka sedikit maju, ketemu angka 8. Ini dia. Maka dengan permainan seperti ini, anak-anak kita paham peletakannya, membandingkan angka-angka yang tersebut seperti ini. Dan di akhir dari materi itu, kami juga membuatkan sebuah asesmen ini berbentuk kelompok. Nanti di sana kami akan meminta kelas tersebut dibagi beberapa kelompok. Supaya apa? Nanti di situ ini sorry tadi tertulis lupa membuatnya, tapi tidak apa-apa. Ini adalah contoh PKPD yang kami buatkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti nama kelompok itu nanti kita bisa seperti kita kelompok nama bunga boleh, nama pahlawan juga boleh, nama jalan juga boleh, bebas. Nama hewan-hewan juga boleh, tergantung apa minat mereka seperti itu. Maka di sini juga nanti kita minta mereka akan menuliskan nama dan juga urutan jarak dari sekolah ke rumahnya. Ya, seperti itu yang kami sampaikan dari kelompok Julid. Terima kasih.